Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lerina Aprilia Yusmitia dengan NIM 02011824290096 dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang hak asasi manusia atau yang sering kita sebut dengan singkatan HAM. Nah, di sini kita akan membahas sedikit tentang sejarah-sejarah hak asasi manusia yang ada di Indonesia, urgensi dan esensi hak asasi manusia, dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang melanggar tentang hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia. Sejarah hak asasi manusia di Indonesia mencakup perkembangan penting yang terkait dengan perjuangan untuk kebebasan, kesetaraan, dan pelindungan hak individu yang sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonialisme, kemerdekaan, dan transisi politik. Pada masa kolonial hingga 1945, selama periode kolonialisme Belanda, hak-hak dasar rakyat Indonesia sangat terbatas dan sebagian besar diatur oleh kebijakan kolonial yang menindas. Rakyat Indonesia tidak menikmati kebebasan sipil atau politik, dan banyak yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan kekerasan. Sejumlah kelompok pribumi sering dieksploitasi secara ekonomi, dan hak untuk mengatur pemerintahan sendiri tidak diakui. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap hak asasi manusia meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan hak-hak tersebut. Pada masa pemerintahan Soekarno, meskipun Indonesia telah merdeka, hak asasi manusia seringkali terabaikan dalam konteks konflik politik internal dan upaya konsolidasi kekuasaan. Pemberontakan seperti yang terjadi di Madiun pada tahun 1948 dan PRRI 1958 menambah ketegangan sosial, dan dalam banyak kasus, penindasan terhadap lawan politik dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas negara. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mencatatkan beberapa perkembangan penting. Meskipun dengan banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pemerintahan Orde Baru sangat fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. Pada masa reformasi yang dimulai pada 1998, setelah lengsernya Soeharto membuka jalan bagi era demokrasi di Indonesia. Amandemen Undang-Undang 1945 yang dimulai pada 1999 memberikan perubahan penting dalam pengakuan hak asasi manusia, seperti dalam pasal 28A hingga 28J dalam Undang-Undang 1945 mengakui secara eksplisit berbagai hak asasi manusia. Esensi hak asasi manusia mencakup perlindungan hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, kesehatan, dan berbagai hak lainnya mendasar untuk martabat manusia. Esensi hak asasi manusia di Indonesia terwujud dalam berbagai bentuk, antara lain: yang pertama, hak atas kehidupan. Setiap individu berhak untuk hidup dan tidak boleh dihilangkan nyawanya tanpa prosedur hukum yang sah. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara tanpa kecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Di Indonesia juga mengakui dan melindungi hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur hak-hak dasar setiap warga negara. Urgensi HAM atau hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, mewujudkan keadilan sosial. Hak asasi manusia memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan keadilan sosial seperti hak untuk bekerja, pendidikan, dan perlindungan hukum. Tanpa HAM, ketimpangan sosial dapat terjadi, menciptakan ketidakadilan yang merugikan sebagian besar warga negara. Yang kedua, memperkuat demokrasi. Sebagai negara demokrasi, hak asasi manusia menjadi pilar utama dalam membangun dan memperkuat sistem demokrasi. Dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia dapat menciptakan iklim politik yang berbasis adil dan partisipatif, di mana semua orang dapat menyampaikan pendapat dan memilih pemimpin secara bebas. Yang ketiga, menjamin kehidupan yang bermartabat. Hak asasi manusia adalah dasar untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup dengan martabat dan bebas dari penyiksaan, diskriminasi, atau perlakuan yang merendahkan hakikat manusia.
perlindungan terhadap hak asasi manusia, memastikan semua orang dapat hidup sesuai dengan hak dasar mereka tanpa adanya penindasan. Yang keempat, menghindari pelanggaran hak. Dengan menegakkan hak asasi manusia, Indonesia dapat mengurangi risiko pelanggaran hak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkuasa, baik itu pemerintah, perusahaan, atau individu. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia penting untuk menciptakan masyarakat yang aman dan terhormat.